Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Bapa, kami mau tetap setia Tuhan, melayanimu Tuhan lebih sungguh di dalam segenap jiwa, dengan segenap kuat, dengan segenap hati kami. Bapa, kami mau tetap setia Tuhan, sebab Engkaulah yang memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kami. Engkau yang meneruskannya dan Engkau yang menyelesaikan bagi kami hingga pada akhirnya. Kami mau merebut mahkota kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau tetap setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Yesus. Kekuatan selalu Engkau anugerahkan bagi setiap kami yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kami percaya pagi hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus, dan oleh pimpinan Roh Kudus kami tidak salah jalan. Pikiran, hati, perbuatan, tindakan, dan langkah kehidupan kami diatur oleh Tuhan. Kami bersyukur kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa, dalam nama Yesus, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan yang tersedia bagi kami. Dalam nama Yesus, sumber kekuatan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom umat Tuhan yang diberkati. Diurapilah, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini engkau tetap semangat. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi saudara, ada pertandingan yang disediakan bagi kita. Dan kita pastikan harus mencapai garis akhir. Untuk mencapai garis akhir ada iman yang harus dipelihara. Kemudian di ujung dari sebuah pertandingan ada mahkota tersedia bagi kita. Mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Dan bukan hanya kepadaku, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mengatakan,
tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terpujilah Tuhan. Bagi kita yang merindukan kedatangan Tuhan, Yesus akan menjemput kita dengan menyediakan mahkota kehidupan di tangannya. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam 2 Timotius 1 hingga 2 Timotius 4, kiranya pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari 2 Timotius 1, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Di dalam ayat 8 dikatakan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus kepada Timotius. Dia menganggap Timotius itu sebagai anaknya yang sah, anak mentornya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Timotius. Jadi saudara yang diberkati, pahamilah bahwa di dalam pelayanan ini kita butuh yang namanya mentor. Kita butuh yang namanya hamba Tuhan, pemimpin rohani, dan selalu mendidik kita dalam kebenaran. Satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Timotius, ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang gembala sidang jemaat. Saudara, dia dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport dia. Orang-orang yang mensupport dia yang kita baca di sini adalah Rasul Paulus. Bukan sekedar mentor biasa, tapi dia Rasul Kristus Yesus yang memiliki iluminasi penyataan roh yang luar biasa sehingga Timotius sangat-sangat diperlengkapi. Dan saudaraku, bagaimana perlakuan Rasul Paulus kepada Timotius? Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, dan aku selalu mengingat akan engkau. Wow, saudara, untuk menjadi mentor, dia harus selalu membimbing anak-anak mentornya itu dengan doa siang dan malam. Dan saudara, dia ingin supaya Timotius itu kembali supaya penuhlah kesukaannya. Yang luar biasa dari Timotius juga, Tuhan berlengkapi dia bukan cuma dengan Paulus sebagai Rasul Kristus Yesus, tapi di ayat 5, dia punya ibu, dia punya oma yang hidup dalam iman. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu dan dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup juga ada di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Timotius dikenal sebagai orang muda. Itu sebabnya banyak penguatan-penguatan dari mentornya, dan Rasul Paulus menulis kitab ini pada waktu akhir-akhir dari kehidupannya. Dia katakan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Dan padamu ada roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Betapa mudahnya orang muda itu mengalami rasa malu, rasa minder, rasa takut. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu terhadapku, seorang hukuman karena dia. Dan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pegang segala sesuatu yang ada padamu. Saudara, mari melayani tanpa rasa takut. Mari melayani tanpa rasa malu. Mari melayani dengan karunia roh yang ada padamu oleh karena penumpangan tangan. Jadi saudara, kalau saudara diperlengkapi oleh mentor, oleh orang tua yang setiap hari mendoakan saudara, itu impartasi rohnya. Makanya penting bagi kita untuk menerima impartasi roh yang benar daripada pemimpin-pemimpin rohani yang di belakang kita. Di dalam 2 Timotius 2, nasihat untuk ikut menderita. Jadi saudara, yang pertama, nasihat untuk jangan takut memberitakan Injil.
Jangan takut dan jangan malu. Jangan takut, jangan malu untuk memberitakan Injil, dan ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, saudara ini berkati menjadi seorang full timer, menjadi seorang penginjil sepenuh waktu. Saudara, kekhawatiran itu kalau kita belum menikah, belum banyak yang kita pikirkan. Tapi kalau udah menikah, bagaimana menafkahi istri, bagaimana menafkahi anak, bagaimana membayar kebutuhan-kebutuhan transportasi, belum lagi kebutuhan untuk ekonomi, untuk beli rumah, kemudian mengangsur kendaraan dan lain sebagainya. Kekhawatiran makin bertambah, begitu semakin banyak kebutuhan, belum lagi anak mau sekolah. Nah, saudara, ketika seorang melayani, itu pusing memikirkan soal-soal penghidupannya. Dia ingin memberitakan Injil dengan tenang, tapi dia juga harus memenuhi kebutuhan hidup hari-harinya. Bagaimana dia harus makan, bagaimana dia harus minum, bagaimana dia harus menginjil, dia mau pergi dengan kendaraan apa, harus isi bensin dan lain sebagainya. Nah, saudara, persoalan-persoalan yang memusingkan diri ini, itu dialami oleh semua orang. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Banyak orang-orang hamba Tuhan yang hidupnya betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga soal makan, minum, pakai pun dia tidak pusingkan. Tapi banyak orang ketika dia mulai khawatir, dia mulai berpikir bagaimana ya memenuhi kebutuhan ini. Lalu dia mulai, perhatiannya mulai terpecah. Ketika mulai terpecah, kemudian lama-lama dia fokus pada persoalan-persoalan penghidupan. Dan dia mulai tidak lagi menginjil dengan seperti semula. Nah, saudara yang diberkati, supaya kita berkenan kepada komandan, jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Bukan berarti kita tidak pikir, tapi minta hikmat daripada Tuhan. Segala pemenuhan kebutuhan, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memampukan dan menyediakan. Karena saudara, untuk bertanding, saudara harus menderita, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, dan ada aturan pertandingan. Di saudara, kita harus memenuhi aturan pertandingan. Aturan pertandingan apa? Yaitu firman Tuhan. Kita dijaga oleh firman Tuhan yang harus kita ikuti apa maunya Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan dan seterusnya. Ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan Timotius yang muda ini diperingatkan, sucikan hidupmu dari hal yang jahat, supaya ia menjadi perabot yang mulia. Ya, amin saudara. Diproses saudara, diproses untuk menghasilkan iman yang suci, iman yang murni, kualitas yang tinggi. Saudara. Kalau kita cuma sekedar melayani tapi kalau kita mau menjadi perabot yang mulia, kita harus dibentuk menjadi oleh bejana di tangan penjuru. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi saudara, pembentukan itu terjadi setiap hari. Ada hal yang setiap hari harus kita sangkal. Ada emosi kita, nafsu orang muda, nafsu ingin berkuasa, nafsu untuk dihormati, nafsu untuk dikenal. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Nah saudara, ikutlah menderita. Itu ada bagian dari diri kita yang dikorbankan. Tetapi semakin banyak diri kita yang dikorbankan, kemuliaan Tuhan akan semakin besar. Amin. Nasihat yang berikutnya bagi Timotius. Nah, untuk mencapai garis akhir seperti yang kita sudah bacakan tadi di dalam 2 Timotius 4, saudara, untuk mencapai garis akhir, nah inilah yang harus dilakukan. Jangan malu beritakan Injil, jangan takut beritakan Injil, dan kita harus rela menderita. Dan saudara, kita harus menjadi bejana yang dibentuk. Dan Timotius yang masih muda ini selain disuruh untuk menjauhi pergaulan, beberapa kali diulang, hindari omongan kosong, hindari mempercayai dongeng nenek-nenek tahyul, saudara. Dan hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara, ketika kita masih muda, ketemu orang yang beda pendapat, kita melakukan perdebatan demi perdebatan.
Di dalam perdebatan ini, saudara, kalau kita mau cari siapa yang menang, siapa yang salah, kadang maksud-maksud Tuhan itu tidak akan sampai. Makanya berulang kali kalau saya perhatikan nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, jaga omongan. Hindari omongan yang kosong. Kenapa kosong? Karena tidak berlandas firman Tuhan. Kenapa tidak suci? Karena persoalan yang dicari-cari ada jemaat yang tidak paham. Karena dia tidak paham, dia mengeluarkan statement-statement yang salah. Kemudian mungkin dibalas oleh Timotius. Akhirnya apa? Bertengkar. Persoalan yang dicari-cari yang bodoh, yang tidak layak. Saudara, banyak pelayanan yang kemudian habis dengan pertengkaran yang tidak ada putus-putusnya. Pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Karena basicnya masing-masing mempertahankan diri. Bagaimana mungkin kita menjadi perabot untuk kemuliaan Tuhan kalau kita menjadi hamba Tuhan yang suka bertengkar? Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, lembah lembut, menuntun orang yang suka melawan. Jadi saudara, bukan baru sekarang kita ketemu jemaat yang suka melawan. Dari dulu, dari zaman Rasul Paulus, dari zaman Timotius, ada orang-orang yang suka melawan. Tapi apa yang harus dilakukan hamba Tuhan? Cakap, mengajar, sabar, lemah lembut. Sebab mungkin menuntun orang yang suka melawan ini, mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi hamba Tuhan yang hanya berakhir di perdebatan. Ketemu dengan jemaat yang suka melawan, saudara terjebak dengan omongan dia. Saudara membalas dia, akhirnya saudara bertengkar dan saudara menjadi orang yang tidak ramah, tidak sabar. Yang Tuhan mau adalah kita mengerjakan pelayanan kita dengan penuh kesabaran supaya perabot yang mulia itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Nasihat untuk berpegang pada kitab suci. Amin. Nasihat untuk berpegang pada kitab suci di dalam 2 Timotius 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari terakhir sudah dari zaman 2000 tahun lagi itu masa yang sukar. Artinya di hari-hari di mana kita sedang percaya kepada Yesus datang menanti-nantikan Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang tipe-tipenya seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau bernamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengatakan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, bahkan berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Saudara, menjadi hamba Tuhan jangan terpengaruh dengan jemaat yang kita layani, tapi sebaliknya didiklah mereka dalam kebenaran. Secara lahiriah orang-orang yang menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya, mereka tidak dapat merasakan makna ibadah. Kita harus fokus pada ibadah. Kita harus fokus pada mendidik jemaat. Dan ingat, untuk kita berkemenangan di dalam hal ini, mari berpegang pada kitab suci. Rasul Paulus mengingatkan betapa neneknya Lois dan mamanya Eunike yang selama ini mendidik dia dalam kitab suci. Dia menasihatkan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang sudah memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala tulisan artinya setiap firman yang diilhamkan Roh Kudus lewat para hamba Tuhan, para nabi, para rasul yang dicatat menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah kuasa yang bermanfaat. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, gembala sidang, guru, pengajar, rasul,
Kuasa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Lalu untuk menyatakan kesalahan. Saudara, kalau menyatakan kesalahan lalu kita salah ngomong, orang akan bilang kita menjudge, menghakimi. Tapi firman Tuhan itu tajam, dia sanggup membedakan mana hati, pikiran, ya, tulang dan sumsum, roh dan jiwa, dia sanggup membedakan. Makanya firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, dia itu adil, dia itu memisahkan roh dan jiwa dari manusia. Dia akan memisahkan baperan kita, perasaan kita dengan kehendak Roh Kudus. Lalu kemudian dia menegur untuk memperbaiki kelakuan. Jadi manfaat dari kitab suci itu memperbaiki kelakuan. Lalu setelah kelakuan diperbaiki, kita kembali ke jalan yang benar, baru bisa dididik. Nah saudara, firman Tuhan itu mengajar. Dan ingat, dia berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Artinya orang yang salah itu harus ditegur. Orang yang salah itu harus diingatkan. Orang yang salah tidak bisa dikompromikan. Tanpa pertobatan, tidak mungkin kita dapat memperbaiki kelakuan. Jadi mustahil saudara kalau pengajaran saudara itu hanya mengenakkan gendang telinga, tapi tidak mengajar. Ada orang yang mencari keuntungan dengan ketika dia masuk di dalam sebuah pelayanan, dia manfaatkan untuk minta-minta uang. Dia manfaatkan untuk hanya sekedar minta doa. Tapi dianya nggak mau berubah. Sikap hati yang nggak mau ditegur, sikap hati yang tidak mau dinyatakan kesalahannya, mustahil dia dapat dididik dalam kebenaran. Jadi tugas dari kebenaran firman itu pertama diajarkan. Yang salah, yang benar, yang menyelamatkan, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Lalu di counter hati kita. Kalau selama ini cara hidup kita salah, kita memanfaatkan orang yang baik dengan kita seenaknya pinjam uang, lalu dengan berdalih, kita berdusta tidak mau mengembalikan uang. Nah ini perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman. Firman Tuhan kemudian mengajar, yang benar tuh seperti ini. Ini yang salah. Nah kalau kamu sudah mendengar ini, kamu mau hidupmu bertumbuh, kamu mau hidupmu mengalami progres, kamu mau hidupmu mengalami pertumbuhan iman, ya tinggalkan. Dari pengajaran ini kamu lihat mana yang kena di hatimu. Yang menurut kamu tuh masih selama ini salah. Nah firman Tuhan ini menyatakan kesalahan. Begitu manusia itu menyadari kesalahannya, perbaiki kelakuan. Jadi manfaat firman itu ada. Kalau kita sudah dinyatakan kesalahan kita suka memanfaatkan orang, kita suka menipu orang. Yang dulu mencuri, hendaknya Efesus bilang, jangan mencuri lagi. Yang dulunya melakukan penipuan, jangan menipu lagi. Jangan menipu hamba Tuhan. Jangan memanfaatkan hamba Tuhan. Lalu engkau mau dinasehati terus, tapi dari setiap nasihat, firman Tuhan itu tidak kau ambil makna positifnya untuk engkau terapkan dalam hidupmu. Saudara, jikalau engkau memilih mendengarkan pengajaran, tapi kesalahanmu tidak mau engkau bukakan di hadapan Tuhan, engkau tidak dapat diperbaiki kelakuanmu. Sulit engkau dididik dalam kebenaran. Step-stepnya diajar, lalu kita melihat salahnya kita di mana, perbaiki kelakuan atau bertobat. Baru kita bisa dimuridkan, baru kita bisa dididik di dalam kebenaran. Orang yang mau dididik dalam kebenaran, dia sudah mengalami dulu perubahan sikap, metanoia, perubahan di pola pikir. Baru dia mengalami metamorfosis, perubahan kelakuan, ya. Dan kemudian dia dididik dalam kebenaran, bertumbuh deh menjadi bejana yang kurang mulia, lalu menjadi bejana yang mulia. Dengan demikian oleh karena firman, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mustahil kita dapat melakukan yang baik kalau bagian kesalahan kita tidak mau mengakui dan kemudian kita tidak mau perbaiki dengan kebenaran firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat dari Rasul Paulus. Jangan malu beritakan Injil, jangan takut menderita. Roh yang ada dalammu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Nasihat untuk menjaga omongan, nasihat untuk tetap semangat, nasihat untuk berpegang pada kitab suci. Itulah pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus bagi Timotius, dan Timotius adalah lambang gereja Tuhan yang harus bangkit di akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, jikalau engkau mendidik orang dan orang itu tidak mau diajar, engkau sampaikan kebenaran dan kebaskan bagi. Karena untuk apa engkau mengajar seseorang yang tidak mau diperbaiki kelakuannya?
oleh kebenaran firman Tuhan. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, diterima atau tidak terima, nyatakan apa yang salah. Dan kalau firman itu menyatakan apa yang salah, dan umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan mau ditegur, dia bertumbuh. Tapi kalau dia dengar, dia tidak mau bertumbuh, dia adalah orang-orang yang antikris di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena pendurhakaan itu ada di tengah-tengah lingkungan orang gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang mau beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, demikian firman Tuhan katakan. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran, tanpa perdebatan yang mengakibatkan pertengkaran, tapi dengan ramah, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tegur. Inilah nasihat gereja Tuhan, Rasul Paulus kepada gereja Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sama dengan nasihat Rasul Paulus kepada gereja Tuhan di akhir zaman, bahwa gereja harus tidak lagi memusingkan dengan perdebatan-perdebatan. Amin. Jadi Timotius adalah simbol gereja, simbol pemimpin-pemimpin gereja akhir zaman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Jikalau kita sampai mencapai garis akhir, maka tersedia mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama denganku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersamanya dengan Bapakku di atas tahtanya. Dan saudaraku yang diberkati, Tuhan kiranya memampukan gereja Tuhan untuk melewati segala macam tantangan dan dalam hal mendidik jemaat Tuhan. Tidak semua jemaat Tuhan mau dididik, tidak semua jemaat Tuhan bertumbuh, tidak semua jemaat Tuhan mengakui kuasa ibadah. Tapi dengan inilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau dibentuk, mau dididik dengan ilham roh terhadap segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami melakukan kehendak Bapa. Bagi kami yang melayani, kami melayani dengan setia, dengan ramah, tidak kasar, tetapi dengan tekun mendidik orang dalam kebenaran. Dan kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan adalah jemaat yang mengakui kekuatan ibadah dan tidak memungkiri kekuatannya, sehingga mereka mudah untuk diajar, dididik. Dan kemudian ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan, mereka mudah memiliki hati yang mau dibentuk, mau diperbaiki kelakuannya. Dengan demikian mereka dimuridkan, dididik dalam kebenaran, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Dihadapkannya wajahnya kepadamu dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.